Qala al-musannifu rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah menunjukkan Anda untuk ketaatan kepadanya, bahwasannya Al-Hanifiyah, yaitu millahnya, agamanya Nabi Ibrahim, adalah menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama untuknya. Wa bidzalika, dan dengan itu, yaitu dengan ikhlas ibadah kepada Allah, amarallahu jami'an nasi, Allah memerintahkan semua manusia, wa khalaqahum laha, dan Dia menciptakan mereka untuk tujuan tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku. Wa makna ya'buduni yuwahhiduni, dan makna ya'budun, yakni ya'buduni, menyembahku, adalah mengesakanku. Baik. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah. Seperti biasa, beliau selalu memulai pembahasan baru dengan kalimat tanbih, kalimat untuk mengingatkan. Peringatan ini diantara faedahnya agar seorang pembaca atau yang mendengar itu bersiap-siap, yatanabbah. Arsyadakallah, semoga Allah menunjukkanmu li ta'atih, kepada ketaatannya. Seperti biasa juga, beliau memulai dengan doa. Waktu di awal saya sudah jelaskan, doa yang seperti ini menunjukkan cinta muallif, ya, cinta muallif penulis kitab ini kepada pembaca atau yang mendengar risalah atau kitab ini. Berarti pesan yang akan disampaikan setelah doa ini adalah pesan cinta dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Menunjukkan ini adalah, berikut ini adalah pesan yang sangat penting. Apa itu? Beliau mengatakan, annal hanifiyata, bahwasannya al-hanifiyah, millata Ibrahim, yaitu millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, disebut hanifiyah. Anta budallaha wahdahu, mereka menyembah Allah wahdahu semata, hanya menyembah Allah saja. Mukhlishan lahuddina, mengikhlaskan lahu, lahu itu lillah, mengikhlaskan kepada Allah ad-din, agama secara keseluruhan. Yani hakikat agamanya Nabi Ibrahim, yaitu al-hanifiyah, adalah tauhid, menyembah Allah semata, yaitu mengikhlaskan agama dengan semua bagiannya dilaksanakan lillah, semata-mata karena Allah.
Ini makna tauhid. Jadi agama ini dengan segala bagiannya dikerjakan karena Allah. Ya akidahnya, ibadahnya gitu. Akhlaknya, muamalah ketika berdagang, sewa menyewa, pernikahan dan lain-lain. Semua dilakukan lillah. Ini makna tauhid. Jadi seorang al-hanifiyah yang menjalankan tauhid yaitu seorang yang mengikhlaskan agamanya semuanya, yakni semua bagiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena mencari wajah Allah taala. Ini agamanya Nabi Ibrahim. Ini agamanya Nabi Ibrahim dan Allah memujinya. Lalu beliau mengatakan, wa bidzalika, dengan itulah, yaitu dengan hakikat agama Nabi Ibrahim inilah, yaitu tauhid, amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan seluruh manusia. Beliau mau mengabarkan bahwa agamanya Nabi Ibrahim yang berupa tauhid bukan khusus untuk umatnya Nabi Ibrahim saja, tapi ini umum untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia semuanya itu untuk menegakkan tauhid ini, yaitu agar mereka menjalankan apa yang telah dijalankan oleh Nabi Ibrahim, dijalankan oleh yaitu pengikutnya Nabi Ibrahim. Ini tauhid. Allah menciptakan manusia bukan sia-sia. Allah memberikan mereka makan, Allah memberikan mereka hidup, menciptakan mereka, mencukupkan rezeki mereka. Kemudian Allah tidak membiarkan mereka bebas begitu saja, tidak, tanpa tujuan. Kemudian berbuat sakarepnya. Masing-masing punya urusan sendiri, tidak. Allah tidak biarkan begitu saja. Tetapi Allah menciptakan, mencukupkan rezeki mereka itu lil hikmah, untuk satu tujuan yang agung. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan apa yang pernah dilakukan dulu oleh pengikutnya Nabi Ibrahim al-Hanifiyah. Kama qala Allah taala, ada dalilnya kata beliau. Sebagaimana Allah taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin seluruhnya, wal insa dan manusia seluruhnya, kecuali untuk mereka menyembahku. Ya'buduni, menyembahku. Wa ma'na ya'buduni, beliau mengatakan maksud dari ya'buduni dalam ayat ini yaitu yuwahhiduni, mentauhidkanku. Seperti saya sebutkan pada temuan yang lalu, tidaklah kalimat ibadah dengan segala pecahannya, ya, dengan segala pecahannya, mau itu masdar, fi'il madhi, fi'il mudhari dan yang lainnya yang terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah disebutkan secara mutlak, melainkan maksudnya adalah apa? Tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Begitu juga dengan ayat ini, ketika disebutkan liya'buduni, maka maknanya adalah liwahiduni. Baik. Wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Perintah Allah yang agung adalah tauhid. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita tidak sia-sia, tidak sia-sia, kita tidak dibiarkan begitu saja bebas, tidak. Tetapi Allah merintah, Allah melarang. Ya, Allah memerintah dan Allah melarang. Ada yang diperintahkan oleh Allah
dan ada yang dilarang oleh Allah. Maka di sini beliau mengatakan perintah yang paling agung adalah tauhid. Apa itu tauhid? Beliau mengatakan ifradullahi bil ibadati. Ifradullahi, mengesakan Allah dengan ibadah, dengan seluruh jenis ibadah. Baik. Sebenarnya tauhid itu ada 3 macam. Kita sudah mengetahuinya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah yang pertama, jenis pertama adalah mengesahkan Allah. Baik. Sebelumnya kita kenal dulu. Tauhid itu dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan, masdar dari wahada yuwahidu. Itu artinya menjadikan sesuatu satu. Menjadikan sesuatu itu hanya satu, dari kalimat wahid, menjadikan satu. Dan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Maksudnya yaitu Allah Ta'ala Maha Esa. Allah Ta'ala satu-satunya yang tidak ada tandingan dan tidak ada sekutu fil khalqi, dalam penciptaan. Jadi semuanya Allah yang menciptakan. Seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah, termasuk kita. Termasuk manusia, Allah yang menciptakan. Bahkan perbuatan kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kepemilikan. Mengesahkan Allah dalam kepemilikan, yaitu kepemilikan seluruh alam semesta ini milik Allah. Yaitu dalam kepemilikan secara mutlak. Itu milik Allah. Manusia memiliki, ya memiliki. Si A memiliki ini, si B memiliki ini, ya memiliki. Tapi kepemilikannya terbatas. Pemilikannya terbatas. Tapi pemilik secara mutlak adalah Allah. Dan Allah pemilik seluruh alam semesta. Termasuk manusia milik Allah. Dan yang dimiliki oleh manusia adalah milik Allah Ta'ala. Allah memiliki alam semesta ini secara mutlak. Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Ta'ala mencegah, bahkan mengambil dan mencabut dari siapa yang Allah kehendaki. Tanpa ada yang dapat menahannya. Tanpa ada yang dapat mencegahnya. Tanpa ada yang dapat mengaturnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta ini secara mutlak. Ini maknanya. Jadi Allah Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang dapat menandingi Allah Ta'ala dalam kepemilikan yang sifatnya apa tadi? Mutlak. Adapun manusia, sah, ini mobil saya, sah nggak? Kalau seorang bilang, ini mobil saya, ini rumah saya, sah nggak? Sah, benar. Tapi kepemilikannya mutlak apa muqayyad? Muqayyad, terbatas, muhaddad, terbatas. Buktinya apa? Buktinya kalau kena musibah, nggak bisa dia menghalangi. Kalau Allah berkehendak mengambilnya, nggak bisa dia menghalanginya. Kalau sudah habis, ya udah habis. Tapi Allah kepemilikannya mutlak. Kemudian yang ketiga, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala fit tadabbur. Ya, fit tadbir, fit tadbir bukan tadabbur, fit tadbir. Dalam pengaturan. Pengaturan seluruh alam semesta ini secara mutlak itu hanya Allah Ta'ala semata. Ya, tidak ada yang tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang membantu Allah Ta'ala. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang dapat menandinginya. Allah yang mengatur seluruh alam semesta secara mutlak. Tidak ada yang dapat menahannya kalau Allah Ta'ala menghendaki. Allah Ta'ala yang mengatur siang malam berputar gantian, itu Allah Ta'ala. Nggak ada yang dapat mencegah. Nggak ada yang dapat kemudian membuat siang-siang malam. Nggak ada ya. Siang malam. Nggak bisa. Siapa sehebat apapun nggak akan bisa. Karena ini adalah pengaturan Allah yang mutlak. Dicontoh di antara pengaturan Allah yang mutlak.
Kita nggak bisa milih dari rahim siapa kita lahir, nggak ada yang bisa milih. Ya, bisa orang milih nolak, nggak mau saya lahir dari dia, nggak mau, nggak ada. Allah Taala pengaturnya mutlak, hidup dan mati, yang kaya yang miskin, fulan lahir dari fulan lahir dari bangsa ini, bangsa itu semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tumbuhkan pohon ini di negeri ini. Allah tumbuhkan pohon di negerinya ini. Allah buat hewan ini hidup di tempat seperti ini tempat seperti ini. Allah Ta'ala yang mengatur. Allah Ta'ala yang mengaturnya. Dan ini pengaturan secara mutlak. Manusia bisa mengatur? Bisa. Tapi sifatnya apa? Terbatas. Jadi maka tidak bisa samai. Jadi maksud di sini bahwasanya Allah Ta'ala Maha Esa dalam pengaturan, yaitu pengaturan yang sifatnya apa ya ikhwah? Mutlak. Yang sifatnya mutlak. Maka Allah Maha Esa. Jadi ini makna atau maksud tauhid rububiyah. Kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal tadi. Ciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Fil khalqi wal mulki wat tadbir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah atau dikenal juga dengan tauhid apa? Ar-rububiyah atau dikenal juga dengan tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid tolab. Ya, tauhid at-tolab. Belum kenal. Kalau tauhid rububiyah dikenal dengan apa? Selain rububiyah. Tauhid al-ma'rifah. Berdengar ya? Coba dicari lagi nanti. Itu istilah lain dari sebutan tauhid al-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Mal murad bi tauhidil uluhiyah? Tauhidul uluhiyah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ini yang dimaksud oleh Syekh di sini. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Yaitu kita mengimani bahwasannya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi. Tidak dia malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus. Semua tidak berhak untuk diibadahi. Allah satu-satu yang berhak diibadahi. Ini mana tauhid ar-rububiyah. Segala jenis bentuk ibadah tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhidul asma wa sifat? Berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam asma wa sifat, yaitu kita menetapkan untuk Allah nama atau sifat yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri atau yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ini tauhid yang benar dalam asma dan sifat. Kita menetapkan bagi Allah nama atau sifat yang telah Allah tetapkan sendiri untuk dirinya dalam Al-Quran. Dan nama atau sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah dalam sunnah-sunnah yang sahihah, tanpa apa kita bagaimanakan, tanpa kita takwilkan, ya. Tanpa juga kita serupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Ini maknanya. Jadi isbat, menetapkan nama atau sifat tersebut dengan menafikan apa? Menafikan hakikatnya. Maksudnya menafikan hakikatnya, menafikan tamsilnya, menafikan kesamaan, keserupaan sifat-sifat tersebut dengan makhluk meskipun namanya sama. Nah, ini makna tauhid al-asma wa sifat, jenis ketiga dari tauhid. Di sini dalam kitab ini
pengarang mendefinisikan tauhid hanya dengan salah satu saja, dengan salah satu jenisnya saja. Beliau mengatakan at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Ini jenis berapa tadi? 1, 2, 3? Jenis 2. Jenis kedua tadi. Jenis kedua. Kenapa beliau hanya menyebutkan satu saja, tidak menyebutkan yang lain? Kata para ulama di antara alasannya adalah sebab jenis tauhid inilah yang telah tersesat umat-umat terdahulu. Umatnya beliau tersesatnya di sini. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu tersesatnya dalam jenis kedua ini. Maksudnya apa? Maksudnya dulu orang-orang Quraisy mereka tidak mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan, yang beri rezeki, yang mengatur, mereka tidak mengingkari. Tetapi yang mereka ingkari adalah yaitu tauhid pengesaan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Itu yang mereka ingkari. Jadi yang mereka ingkari ketika diajak agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diajak hanya untuk menyembah Allah Ta'ala, meninggalkan sesembahan-sembahan yang lain, mereka menolaknya. Kemudian menolaknya dan mengingkarinya. Makanya beliau fokus di sini, dan ini juga penyakit yang terus menular dan berkembang biak. Bahkan di zaman ini terus berinovasi, ya, terus berinovasi. Virus itu kalau berubah-ubah apa namanya itu? Bermutasi, ya, bermutasi. Jadi lebih macam-macam, ya. Sehingga banyak variannya sekarang. Sekarang banyak variannya, banyak jenisnya. Nah, namun intinya satu, yaitu mengingkari tauhid ibadah. Ini kalau kita datangi, ya, KTP-KTP-nya yang Islam, kemudian kita tanya siapa pencipta langit dan bumi, pasti bilangnya Allah. Siapa yang beri rezeki? Pasti bilangnya Allah. Meskipun sebagian mereka mintanya kepada selain Allah, ya, berdoanya kepada selain Allah. Lihat, sama aja kurang lebih. Sama aja kurang lebih. Bahkan kalau kita terus bertanya, lebih parah sekarang. Siapa yang beri rezeki? Wah, sebagian bilang beda lagi sudah, bukan Allah, ada yang bilang seperti itu. Bahkan ada yang takut dengan penunggu pohon, ada yang takut dengan penunggu ini dan penunggu itu zaman ini. Berarti kesyirikan di zaman ini lebih besar, lebih berat daripada kesyirikan yang ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy di zamannya Nabi Muhammad seperti dikabarkan oleh Allah, mereka mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah Ta'ala yang memberikan manfaat, Allah Ta'ala yang memberikan mudarat. Tahu mereka. Makanya ketika mereka kepepet, mereka berdoanya hanya kepada Allah. Karena mereka tahu tidak ada yang memberikan manfaat dari Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, semua itu hanya Allah yang berikan. Tidak akan ada yang menyelamatkan mereka dari mudarat kecuali Allah. Mereka tahu. Makanya kalau kepepet, mereka mintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Cuman ketika mereka sudah selamat dari musibahnya, selesai kesulitannya, kembali lagi menyembahnya kepada selain Allah lagi, menyembelihnya, kemudian berdoanya, sesajennya, sesuguh-suguhannya, sembahyang-sembahyangnya itu kepada selain Allah Ta'ala. Menunjukkan tahu syiriknya mereka itu hanya beda dengan sekarang. Sebagian bahkan kesyirikan mereka juga sampai pada masalah rububiyah juga. Rububiyah juga. Buktinya mereka takut rezekinya kalau merusak ini, merusak itu.
Nanti kalau kita tidak melakukan ini dan itu, panen kita akan gagal, akan tidak berhasil. Nanti saat kita kalau tidak melakukan larung ini, larung itu, sesajen ini dan itu, nanti kita akan berkurang, ya, beda. Dan keyakinannya lebih kepada pemberi rezeki adalah penunggu tempat-tempat tersebut. Lihat, kerusakannya sampai pada urusan rububiyah. Ini berarti sekali lagi menunjukkan kesyirikan di zaman ini lebih rusak, lebih besar, lebih parah daripada yang terjadi pada umatnya, pada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Menunjukkan apa? Perhatian kepada tauhid seharusnya lebih besar di zaman ini daripada waktu itu. Kalau waktu itu Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid dengan begitu kuat, maka kebutuhan umat di zaman ini kepada tauhid lebih besar. Nah, beliau mengatakan, wa'adamu ma amarallahu bihi tauhidu. Perintah Allah Ta'ala yang paling agung itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah. Jadi ini melebihi sholat, melebihi zakat, melebihi haji, melebihi jihad. Baik. Wa'adamu ma naha anhu syirku. Dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik, merupakan lawan tauhid. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan syirik adalah berdoa kepada selain Allah bersama Allah Ta'ala. Yaitu seorang di samping dia berdoanya kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ini syirik. Dan ini adalah syirik. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Ta'ala. Beliau mengatakan di sini, saya ambil dari sarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Larangan yang terbesar yang dilarang oleh Allah adalah syirik. Hal ini karena hak-hak yang paling besar adalah, atau hak yang paling besar itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu apabila seseorang merusak haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah merusak hak yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini alasannya. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kalau kita mau melihat besar kecilnya sesuatu, itu dilihat di antaranya adalah dengan melihat pada obyeknya. Itu caranya. Apa sih obyeknya? Semakin penting obyeknya, semakin besar obyeknya, semakin penting sesuatu itu. Seperti itu. Contoh misalkan, ilmu itu penting, tapi mana ilmu yang paling penting? Maka kita lihat pada maudhu'nya, pada pokok pembahasannya, apa sih yang dibahas. Begitu. Kalau dilihat ini penting-penting, semua penting. Kalau sudah bicara ilmu, ilmu itu penting. Karena ilmu adalah miftah semua kebaikan. Kunci semua kebaikan itu adalah ilmu. Tapi kalau tanya mana yang lebih penting, yang paling penting, kita lihat pada pokok pembahasannya. Pokok pembahasannya. Ya, tentu tidak sama, ya kan? Pembahasan tentang hewan dan manusia, enggak sama udah. Tentu saja kedokteran, insinyur, arsitek, ya, teknik itu penting. Kedokteran juga penting. Tapi kalau kita lihat pada pokok pembahasannya, tentu kedokteran lebih penting. Teknik kaitan sama apa? Bangunan dan sebagainya. Kedokteran kaitan intinya dengan kesehatan manusia. Mana lebih penting? Kesehatan manusia. Seperti itu cara mengukurnya.
Oleh karena itu, para ulama mengatakan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang tauhid. Kenapa? Karena membahas tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang haknya Allah Subhanahu wa taala dan begitu seterusnya. Makanya beliau mengatakan, kenapa syirik itu adalah larangan yang paling besar daripada yang lain? Karena kesyirikan itu merusak hak yang paling besar, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang beliau sebutkan menunjukkan tentang bahaya kesyirikan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Allah juga berfirman, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mengutukkan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Allah bilang jauh, bahkan paling jauh. Kesesatan dalam agama yang paling jauh adalah kesesatan dalam tauhid. Semakin dia menyimpang dalam tauhid, maka semakin jauh dia menyimpang dari ajaran ini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innahu ma yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan bagi dia surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong satupun bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di sini Allah Taala menyebut musyrikun itu zalimun. Orang-orang musyrik disebut sebagai orang zalim. Tadi saya sebut karena mereka telah menzalimi haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni yaitu dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Ini jelas. Di sini Allah mengabarkan bahwa di antara bahaya syirik, Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu bila dibawa mati maksudnya. Tapi bila seorang bertobat sebelum dia mati, maka sungguh Allah mengampuni orang yang bertobat. Dan Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Ini kalau bertobat sebelum mati. Tapi bila dosa syirik ini dibawa mati, maka tidak akan diampuni. Harus dihisab. Harus dihisab. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Maksudnya di sini di bawah syirik. Bagi siapa yang dikehendaki. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa muwahhid, seorang yang mati dalam keadaan tauhid, mati dalam keadaan muwahhid, dan dia membawa dosa besar. Artinya dia membawa dosa besar dan belum bertobat. Dia masih melakukannya. Ada keinginan masih untuk melakukannya. Belum dia bersihkan dari hatinya, mati dia. Maka ini dibawa kehendak Allah. Allah bisa menghendakinya kalau Allah menghendaki. Allah bisa mengampuninya kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah menghendaki lain, maka dia akan dihisab dengan dosanya tersebut. Dia akan dihisab dengan dosanya tersebut. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama dia mati di atas tauhid. Tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, tidak. Allah tidak akan mengampuninya. Dan tempatnya di neraka kekal di sana dia selama-lamanya, waliyadzubillah. Ini sekali lagi ini menunjukkan agungnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Allahu akbar. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Meyakini adanya tandingan bagi Allah Ta'ala, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Subhanallah.
Rasulullah SAW di sini menyebutkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Dan beliau menjelaskan dengan logika yang dapat dipahami. Ente yang meyakini bahwasanya yang menciptakan ente itu Allah. Ente tahu itu? Ya, itu saya tahu. Apakah Allah menciptakan kamu itu sendirian atau dengan yang lain? Dia meyakini Allah sendiri yang menciptakanku. Aku mengimani tauhid rububiyah bahwasanya Allah yang menciptakanku. Tapi kenapa ente kok menyembah selain Allah? Nah, kalau dalam rububiyah kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala semata yang menciptakan rizki, tapi kenapa ketika kita beribadah kemudian kita beribadah kepada selain Allah Ta'ala? Maka Rasulullah menjelaskan, maka pantaslah perbuatan seperti ini kemudian dikategorikan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang beri rezeki, dan itu dia mengimaninya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Tapi ketika dia beribadah, mengabdikan dirinya, kenapa dia mengabdikan kepada Allah juga kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa dia menyamakan Allah yang maha kuasa, ya, yang maha kuat, yang maha perkasa, Rabbul Alamin, kemudian disetarakan dengan selain Allah yang sama-sama makhluk dengan dia, ya, yang sama-sama lemah. Hasalillah waliyadu billah. Nah, ini maksudnya. Di sini Rasulullah mengajak kita memahaminya secara logika. Kita meyakini Allah yang menciptakan kita. Tidak ada yang tidak sekutu bagi Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita meyakini Allah pencipta seluruh ibadah. Kita beribadahnya kepada Allah, mengagungkan Allah, tapi kita juga mengagungkan selain Allah. Kita telah mensejajarkan Allah dengan selain Allah. Kita telah menjadikan bagi Allah tandingan. Padahal bukan sebanding dengan Allah. Kita enggak ridho kalau disamakan dengan orang yang di bawah kita. Kita enggak ridho kalau kita sebagai manusia sama dibandingkan dengan orang lain yang ya tidak selevel dengan kita, itu hati sakit. Padahal makhluk dengan makhluk, gitu kan. Itu adalah kesalahan yang besar bagi seorang. Ya, Anda ini hebat seperti ini. Padahal kita tahu bahwa ini nggak sebanding. Itu perbuatan ini salah, ya, kesalahan yang besar. Ketika seorang menyamakan seseorang dengan orang lain padahal nggak selevel, nggak sebanding, ya, dalam suatu hal, maka perbuatannya adalah perbuatan yang keliru, salah, pasti salah. Nah, bagaimana dengan seorang yang menjadikan tandingan bagi Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Al-Khaliq li kulli syai' dengan makhluknya, dengan ciptaannya, yang fakir, yang butuh kepada dia, tentu tidak sama, ya, dan itu adalah perbuatan yang besar. Maka Rasulullah benar, beliau bilang dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan untuk Allah tandingan, menjadikan satu tandingan, ada selain Allah yang sejajar dengan Allah, yaitu engkau nyembah pada dia dan nyembah kepada Allah. Engkau meminta kepada dia, minta kepada Allah. Engkau menyembelih berkurban untuk Allah, tapi kamu juga menyembelih untuk dia. Padahal yang menciptakanmu itu Allah, bukan dia. Dia pun juga diciptakan oleh Allah. Lah, tentu ya, benar kata Rasulullah, perbuatan seperti ini dosa yang paling besar. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang menghadap Allah Ta'ala tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk surga. Dan barang siapa yang menghadap Allah, yaitu meninggal, dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, pasti dia masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Nah, di sini Rasulullah mengabarkan tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Tidak ada fadilah yang lebih besar daripada fadilahnya tauhid. Sebagaimana tidak ada bahaya yang lebih besar daripada bahaya syirik. Rasulullah mengabarkan tadi, barang siapa yang bertemu menghadap Allah, yaitu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, berarti meninggalnya dalam keadaan tauhid. Apa kata Rasul? Pasti dia masuk surga.
Rasul menjamin pasti dia masuk surga, itu pasti. Tapi ada kalanya, ada yang langsung masuk surga ya tanpa adab, ada. Ketika seorang muwahhid, seorang yang meninggal dalam keadaan tauhid, dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka dia masuk surga. Atau dia bawa dosa, tetapi ketika ditimbang amal solehnya, amal kebaikan lebih berat daripada amal buruknya, maka dia masuk surga tanpa adab. Nah, ini ada kalanya dia masuk surga langsung, tanpa adab, tanpa siksa. Tapi ada kalanya dia masuk surga meskipun harus disiksa terlebih dahulu. Karena dosanya, karena dia mati membawa dosa, Allah tidak mengampuninya, dan ketika ditimbang dosanya, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian setelah impas diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi intinya, muwahhid, seorang yang meninggal dalam keadaan tauhid pasti masuk surga, bidayatan au nihayatan. Entah masuk surganya dari awal tanpa adab, tanpa siksa, atau nihayatan, atau di akhirnya, terakhirnya setelah dia disiksa dalam neraka, kemudian akhirnya dia akan masuk surga selama-lamanya. Jadi intinya muwahhid pasti masuk surga. Ini makna, ini yang harus kita pahami setiap kita dapati kalimat fadilah tauhid itu pasti masuk surga. Jadi maknanya dua tadi. Bidayatan au nihayatan. Bidayatan itu artinya tanpa siksa, langsung masuk surga tanpa adab. Kemudian mungkin juga nihayatan, artinya akhirnya, terakhirnya dia akan masuk surga. Yaitu dia masuk surga sebelumnya dia disiksa di neraka, kemudian setelah impas membayar dosanya, kemudian akhirnya dia akan masuk surga selama-lamanya. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia musyrik, tidak bertobat dia selama hidupnya, dalam matinya dia dalam keadaan musyrik, pasti dia masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Azannya sudah azan. Tayyib. Cukup, insya Allah cukup. Saya kira cukup. Ini penjelasan tentang syirik besar dan syirik kecil. Semua sudah paham, insya Allah mengerti apa syirik kecil dan apa syirik besar. Sedikit nggak apa ya. Syirik besar itu adalah menyamakan atau mensejajarkan selain Allah dengan Allah. Itu syirik besar. Mensejajarkan dengan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Ini syirik besar. Pokoknya segala bentuk penyetaraan atau pensejajaran selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala, maka ini namanya tauhid, syirik besar sudah. Adapun syirik kecil yaitu satu dosa yang disebut oleh Rasulullah sebagai dengan kata syirik. Ya, dosa yang disebut oleh Rasulullah dengan kalimat syirik, disebut syirik, ini syirik, ini syirik. Tapi tidak sampai derajat syirik besar. Tidak sampai menyetarakan, mensejajarkan Allah dengan selain Allah dalam urusan Allah Ta'ala. Maka ini adalah syirik kecil namanya. Seperti riya. Ya, seorang memperbagus sholatnya, memperpanjang rukuknya, memperpanjang berdirinya ketika sholat agar dipuji oleh orang. Ini kata Rasulullah syirik. Tapi bukan syirik besar. Kenapa? Karena di situ tidak ada unsur seorang ini menyamakan orang lain itu dengan Allah Ta'ala. Maka ini masuk syirik kecil. Seperti contoh yang lain, yaitu seorang menggunakan kalung misalkan, jimat misalkan. Pada asalnya menggunakan jimat itu ada syirik kecil, yaitu manakala diyakini bahwasanya jimat ini sebagai sebab, dan yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi mengatakan bahwasanya an-namimatu syirkun,
Tapi maksudnya syirik di sini syirik kecil. Kapan? Selama keyakinan orang ini bahwa ini hanya sebab. Dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan pertolongan adalah Allah taala, maka syirik kecil. Tapi kalau keyakinannya bahwasannya yang menyembuhkan atau yang menolak bala itu adalah jimat ini sendiri, maka ini sudah syirik besar. Kenapa? Karena dia telah menyamakan, mensejajarkan benda ini dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam urusan Allah, yaitu memberi kesembuhan, menolak bala. Mengerti ya? Ini bisa diberlakukan nanti pada hal-hal yang lain. Pada kejadian-kejadian yang lain. Jadi meskipun dikatakan ini syirik, selama tidak sampai kepada derajat syirik besar, tidak menyamakan, mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam urusan Allah, maka maksud syirik itu adalah syirik apa? Kecil. Nah, ini secara singkat, secara umum maksud dari syirik besar dan syirik kecil. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.